Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ekspresi Jin Yue berubah drastis setelah mendengar ini, dan dia buru-buru berlutut lagi. Tapi Patriark Yue, ras Qirong terlalu kuat untuk kita tangani. Jika hal-hal terus seperti ini, bahkan jika ras Tianpeng kita tidak dihancurkan, itu akan direduksi menjadi cangkangnya. Tolong tegakkan keadilan bagi kami, Patriark Yue. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan atau menurutmu aku tidak melakukan pekerjaan dengan baik? Yue Long mendengus dengan dingin saat aura yang luar biasa keluar dari tubuhnya. Jin Yue segera merasakan udara mengencang di sekelilingnya, membuat tubuhnya terasa sangat berat. Di hadapan aura yang menakutkan ini, dia bahkan tidak bisa bangun lagi. Wajah Jin Yue semakin memucat saat tatapan ngeri muncul di matanya. Maafkan aku, Patriark Yue, aku tidak punya niat seperti itu. Aku tahu aku seharusnya tidak terlibat, tapi rekan Daois Jin adalah kenalanku, jadi tolong bantu aku dan beri dia bantuan. Han Li tiba-tiba berkata sambil tersenyum sambil mengayunkan lengan bajunya ke udara. Kekuatan besar yang menghancurkan Jin Yue ke tanah segera terganggu dan mencair seperti salju di bawah terik matahari. Jin Yue tertegun mendengar ini, dan dia menatap Han Li dengan ekspresi bingung. Alih-alih marah dengan campur tangan Han Li, Yue Long segera tersenyum ketika dia menjawab, jika itu yang diinginkan saudara Han, maka secara alami dapat diatur. Jin Yue, cepatlah dan berterima kasih kepada rekan Daois Han atas kebaikannya. Itu kamu. Jin Yue akhirnya mengenali Han Li, dan kebingungannya menjadi semakin terasa saat melihat Yue Long memperlakukan Han Li dengan sangat hormat. Sungguh kurang ajar, ini adalah rekan Daois Han Li dari umat manusia, dan kekuatannya lebih unggul bahkan dari milikku. Yue Long memarahi dengan ekspresi gelap. Jin Yue sesaat untuk pulih dari keterkejutannya sebelum dia buru-buru membungkuk dalam-dalam ke arah Han Li. Rekan Taois Han, tidak, Patriark Han, tolong maafkan saya hanya lengah. Selama pertemuan terakhir mereka, Han Li hanya berada di tahap integrasi tubuh, namun sekarang, bahkan Yue Long mengakui inferioritasnya terhadap Han Li, perubahan drastis ini terlalu berat baginya untuk diproses. Terlepas dari sifat licik dan tabah Jin Yue, dia benar-benar terpaku di tempat. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Aku berjanji pada rekan Taois Han bahwa aku akan menyelidiki masalah ini, jadi aku pasti akan meluangkan waktu untuk bermeditasi untuk dua rasmu. Yue Long menginstruksikan dengan ekspresi tegas saat dia melambaikan tangannya, cara meremehkan. Hati Jin Yue masih dipenuhi dengan keheranan dan kebingungan, tapi dia tidak berani mengajukan keberatan. Iya, senior, saya akan pergi sekarang. Namun, saat dia bangkit, dia melihat Han Li lagi untuk memastikan bahwa dia memang orang yang sama dengan yang dia pikirkan. Han Li memberinya senyum tipis, lalu menyampaikan pesan kepadanya melalui transmisi suara. Terlepas dari sejarah apa yang saya miliki dengan ras Tianpeng Anda di masa lalu, aku pasti melunasi hutang saya kepada Anda. Hati Jin Yue tersentak saat mendengar ini, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Han Li menudingnya dari jauh. Sekitar selusin petir perak tiba-tiba meletus di bawah kakinya, membentuk formasi petir kecil. Detik berikutnya, sekelilingnya benar-benar kabur, dan dia tiba-tiba menghilang dari dalam aula. Han Li telah menggunakan formasi petir untuk memindahkannya langsung dari pagoda. Sungguh teknik teleportasi yang luar biasa. Tampaknya kekuatanmu bahkan lebih unggul dari yang aku perkirakan, aku bahkan lebih percaya diri dalam kolaborasi kita sekarang, kata Yue Long saat matanya berbinar. Di udara di atas bangunan normal yang jauh dari pagoda batu, Jin Yue muncul kembali di tengah kilatan petir perak. Dia dengan cepat memeriksa sekelilingnya dengan ekspresi bingung, lalu menatap tajam ke arah pagoda batu di kejauhan.
Keesokan harinya, sebelum siang hari benar-benar tiba, dua garis cahaya, satu biru dan satu hitam, terbang keluar dari pagoda batu sebelum melaju ke arah tertentu. Hampir sehari kemudian, dua garis cahaya tiba di pegunungan kecil, lalu turun ke lembah di antara dua gunung kecil. Ini wilayah roh yang kamu temukan. Han Li bertanya dengan alis berkerut saat cahaya biru memudar di sekelilingnya. Selain kawah yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda, lembah itu benar-benar gundul. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh dalam jarak beberapa kilometer dari lembah, dan semua tonjolan di daerah itu telah diiris oleh sesuatu, membuatnya jauh lebih pendek daripada tanah di sekitarnya. Satu-satunya hal yang patut diperhatikan adalah pilar tembaga raksasa yang terletak di tengah-tengah lembah. Pilar itu tingginya lebih dari 1000 kaki dengan lapisan formasi terukir di permukaannya, tetapi tertutup karat dan terlihat sangat bobrok, seperti peninggalan masa lalu yang jauh. Tempat ini tidak terlihat mengesankan, tapi tidak selalu seperti ini, hanya menjadi tandus dan sunyi setelah mengalami dua kesengsaraan surgawi. Wilayah roh yang cocok untuk memanfaatkan kekuatan langit dan bumi sangat sulit ditemukan, jadi kita harus puas di sini, Yue Long menjelaskan sambil berjalan menuju pilar tembaga. Begitu, tapi tentunya kamu tidak akan hanya mengandalkan harta ini untuk memanfaatkan kekuatan langit dan bumi, kata Han Li sambil mengalihkan pandangannya ke arah pilar tembaga. Hehe, tentu saja tidak. Pilar ini dikenal sebagai pilar angin logam, dan itu adalah harta karun yang aku sempurnakan untuk membantu memanfaatkan kekuatan atribut logam. Namun, itu rusak pada kesempatan sebelumnya, jadi aku tidak menariknya. Sekarang bahwa kita memanfaatkan punggung baru dari kekuatan langit dan bumi, kita secara alami akan menggunakan harta baru juga, Yue Long terkekeh sebagai tanggapan. Dia kemudian menyapukan tangannya ke udara, melepaskan lebih dari 100 bola cahaya biru yang turun ke kawah sekitarnya di tanah. Bola-bola cahaya itu kemudian berubah menjadi lebih dari 100 pilar tembaga berkilau yang berpenampilan baru. Segera setelah itu, Yue Long mulai melantunkan sesuatu sambil membuat segel tangan. Semburan gemuruh keras terdengar, dan pilar tembaga dengan cepat mengatur diri menjadi formasi raksasa dengan Yue Long dan Han Li dan pusatnya. Ada total 108 pilar angin logam, cukup untuk membuat formasi iblis astral emas. Dengan formasi ini, kekuatan-kekuatan langit dan bumi yang akan kita gunakan akan berkurang secara signifikan, dan saya akan dapat mengontrol kekuatan dengan relatif mudah sesuai dengan instruksi yang saya berikan tadi malam, Yue Long menjelaskan. Baiklah, lanjutkan dan mulai prosesnya, aku akan turun tangan jika diperlukan, jawab Han Li dengan ekspresi tenang, lalu berjalan ke atas pilar tembaga di dekatnya, di mana dia berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Yue Long secara alami sangat gembira melihat ini, dan dia segera mengayunkan lengan bajunya ke udara, melepaskan harta formasi yang tak terhitung jumlahnya yang meluncur ke arah tepi lembah. Beberapa saat kemudian, 7 batasan yang lebih mendalam telah ditetapkan di luar formasi pilar tembaga. Pada saat ini, Yue Long membuka mulutnya lagi untuk melepaskan 5 harta yang berbeda, terdiri dari botol giok putih, labu emas keunguan, piringan biru, kuali perak, dan kipas bulu merah. Begitu 5 harta muncul, mereka segera mulai berputar di sekitar Yue Long. Yue Long menunjuk satu jari ke arah piringan biru, dan itu langsung membengkak menjadi sekitar 10 kaki. Cahaya spiritual dengan warna berbeda melonjak di seluruh permukaannya, membentuk langit berbintang hitam pekat dengan bintik-bintik cahaya perak seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya berkedip di dalamnya. Yue Long kemudian membalik kedua tangannya bersamaan, memanggil 3 manik-manik perak dan jaring yang menyerupai kerudung hitam, yang semuanya segera dia lemparkan ke arah Han Li. Itu adalah harta yang saya sebutkan kemarin yang akan membantu Anda menahan kekuatan langit dan bumi. Jika digunakan dengan tepat,
itu bisa sangat efektif, kata Yue Long. Terima kasih, rekan Taois, aku pasti akan memanfaatkannya dengan baik, jawab Han Li saat dia menangkap harta karun itu sebelum memberi mereka pemeriksaan singkat. Yue Long mengangguk sebelum duduk dengan menyilangkan kaki, menilai piringan biru di depannya dalam diam. Waktu perlahan berlalu, dan 4 jam kemudian, langit berbintang yang dimanifestasikan oleh piringan biru tiba-tiba kabur dan beriak, sementara beberapa bintang yang tampak mencolok mulai bersinar dengan cahaya gemerlap, mengirimkan fluktuasi energi aneh yang melonjak keluar dari piringan. Sedikit kegembiraan muncul di mata Yue Long saat melihat ini, dan dia berteriak, "Hati-hati, rekan Daois, perubahan bintang akan segera dimulai, dan aku akan memanfaatkan kekuatan langit dan bumi sekarang." Dia kemudian membanting telapak tangan ke tanah, dan semburan fluktuasi tak terlihat melonjak ke segala arah dari bawah kakinya, menyebabkan bumi di sekitarnya bergetar hebat. Pembatasan yang telah ditetapkan di daerah sekitarnya juga mulai mengeluarkan suara mendengung yang keras secara serempak, dan beberapa di antaranya menghasilkan lapisan penghalang cahaya, sementara yang lain mengeluarkan awan kabut tebal. Adapun 108 pilar tembaga di lembah, mereka berkedip tidak menentu beberapa kali sebelum serangkaian rune emas mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang gemerlap di permukaannya. Yue Long menarik napas dalam-dalam saat melihat ini, lalu berdiri sebelum melambaikan tangan ke arah labu emas keunguan. Labu itu segera terbalik atas perintahnya, di mana bubuk emas yang berkilauan mulai mengalir keluar dari lubangnya. Serbuk itu tampak sangat halus, dan pada saat dilepaskan, bubuk itu langsung jatuh ke tanah di bawah, tampaknya sangat berat. Hampir pada saat yang sama, Yue Long membuat segel tangan sebelum menunjuk ke arah kipas bulu merah. Rune merah yang tak terhitung jumlahnya segera melonjak keluar dari kipas dalam hiruk-pikuk saat membengkak beberapa kali dari ukuran aslinya, lalu muncul tepat di depan Yue Long sebelum ditangkap dalam genggamannya. Yue Long kemudian mengangkat kipas tanpa ragu-ragu dan menyapukannya ke arah bubuk emas. Begitu dia melakukannya, kipas itu menyala dengan sendirinya saat lapisan api merah muncul di permukaannya, sementara hembusan angin panas menyapu udara. Segera setelah bubuk emas tersapu angin ini, mereka mulai bersinar terang, lalu naik ke langit sebelum menghilang dalam sekejap di ketinggian tertentu. Tepat pada saat ini, Yue Long membuka mulutnya untuk mengeluarkan beberapa bola esensi darah ke arah angin kencang. Semua bola esensi darah ini berwarna hitam pekat, dan begitu mereka bersentuhan dengan angin, mereka meledak menjadi api iblis hitam. Dentuman tumpul terdengar saat nyala api ini tersapu oleh angin, dan angin mengipasi bola api dengan keras, menyebabkannya membengkak hingga lebih dari 1000 kali ukuran aslinya. Dalam sekejap mata, pilar api hitam yang menghanguskan telah terbentuk, memanjang langsung ke langit dan menghadirkan pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat. Di langit di atas pilar api, bubuk emas yang telah menghilang muncul kembali, lalu berubah menjadi serangkaian rune emas besar. Rune besar tersebar di seluruh langit, membentuk formasi super yang sangat kompleks dengan sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya melonjak melewatinya. Pada saat yang sama, formasi itu melepaskan semburan tekanan spiritual yang menakutkan yang mengancam bahkan membuat ruang di sekitarnya membeku. Tiba-tiba, petir meletus di langit tak berawan di atas, seolah beresonansi dengan formasi, dan serangkaian bola cahaya putih jatuh dari atas. Awalnya, hanya ada beberapa puluh bola cahaya ini, tetapi dengan cepat berubah menjadi ribuan, lalu puluhan ribu, dan seolah-olah ada hujan meteor putih yang turun dari atas. Semburan nyanyian Buddhis tiba-tiba terdengar dari dalam formasi emas, setelah itu ledakan kekuatan tak terlihat yang luar biasa dilepaskan. Semua bola cahaya putih ditarik oleh kekuatan ini ke dalam formasi emas, dan semuanya dilahap dalam sekejap mata. Gemuruh dalam formasi emas menjadi lebih keras, dan rune emas melonjak dengan keras saat aura yang lebih menakutkan mulai terbentuk.
Alih-alih terkejut dengan ini, ekspresi gembira muncul di mata Yue Long saat dia berteriak, "Semuanya sudah siap, rekan Taois Han, kekuatan langit dan bumi akan segera turun." Dia kemudian membuat segel tangan sebelum menunjuk jari ke arah kuali, yang langsung membengkak hingga berukuran lebih dari 1000 kaki. Pada saat yang sama, semua jenis bahan dengan warna dan ukuran berbeda keluar dari kuali, dan semuanya memancarkan ki spiritual atribut logam yang mencengangkan. Setelah muncul dari kuali, semua bahan melayang di udara dengan cara yang benar-benar diam. Tepat pada saat ini, ledakan yang menghancurkan bumi meletus dari dalam formasi emas di atas, dan seberkas cahaya keemasan turun darinya. Awalnya, pancaran cahaya keemasan hanya setebal bukaan mangkuk, tetapi dengan cepat membengkak menjadi setebal tangki air, dan benang tembus tipis yang tak terhitung jumlahnya terlihat di dalamnya. Bahkan sebelum mendarat, ia mengeluarkan aura yang sangat tajam. Ekspresi Yue Long menjadi sedikit gelap setelah melihat ini, dan dia membuat segel tangan, di mana 108 pilar tembaga bergetar serempak sebelum menghilang di tempat, hanya untuk digantikan oleh serangkaian boneka prajurit tembaga dengan deskripsi berbeda. Semua boneka memegang harta yang berbeda, yang diangkat ke udara serempak. Semua harta itu kemudian meledak sekaligus di tengah suara mendengung yang keras, diikuti embusan angin kencang yang bertiup di tengahnya, meliputi seluruh lembah di bawahnya. Anehnya, suara senjata logam yang berbenturan terdengar di tengah angin yang menderu-deru, dan aura mengerikan yang tak terlukiskan menyapu daerah sekitarnya, seolah-olah ada senjata berbahaya yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalam angin. Detik berikutnya, cahaya keemasan turun dari atas turun ke angin, tetapi setelah muncul di sisi lain, itu telah menyusut menjadi lebih dari setengah dari ukuran aslinya. Cahaya keemasan kemudian turun langsung ke kuali raksasa, menyebabkannya bergetar hebat sambil mengeluarkan suara dentang keras yang mirip dengan bel raksasa. Pada saat yang sama, cahaya spiritual pelindung di sekitar tubuh Yue Long sedikit bergetar, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Sementara itu, formasi emas di atas melepaskan satu pilar cahaya keemasan, dan jarak antara setiap pilar cahaya yang dilepaskan secara bertahap semakin pendek. Yue Long mampu menahan 100 atau lebih pilar cahaya keemasan pertama dengan mantap, tetapi segera, pilar cahaya keemasan jatuh dua sekaligus, dan ekspresinya perlahan menjadi agak suram. Meskipun dia masih bisa terus menggunakan kuali raksasa untuk menangkap pilar cahaya keemasan, kuali itu mulai bergetar hebat, dan cahaya hitam berkedip tanpa henti di wajah Yue Long, jelas menunjukkan bahwa dia mulai berjuang. Han Li sudah melayang di udara segera setelah pilar tembaga di bawah kakinya berubah menjadi prajurit boneka, dan dia masih menilai situasi yang sedang berlangsung dengan ekspresi tenang, tidak menunjukkan niat untuk campur tangan. 3 pilar cahaya keemasan runtuh dari atas secara bersamaan, dan ekspresi Yue Long berubah drastis setelah melihat ini saat dia secara refleks mengalihkan pandangannya ke arah Han Li. Sangat melegakannya, Han Li akhirnya beraksi saat ledakan tekanan spiritual yang tak terduga mulai memancar dari tubuhnya. Dengan demikian, Yue Long dapat mengarahkan fokusnya kembali ke kuali, menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalam harta karun dalam hiruk-pikuk. Kuali perak mulai berputar dengan cepat di tempat, dan bahan-bahan di sekitarnya jatuh ke dalam kuali di tengah suara pekikan logam yang tajam pada logam. Cahaya keemasan menyala, dan 3 pilar cahaya keemasan menembus angin kencang. Meskipun mereka telah menyusut secara signifikan, mereka masih turun menuju kuali perak dengan kekuatan yang mencengangkan. Tepat pada saat ini, Han Li mengarahkan jarinya ke arah pilar cahaya keemasan dari jauh, dan sambaran petir keemasan keluar dari ujung jarinya di tengah gemuruh guntur. Sambaran petir langsung tiba di samping pilar cahaya keemasan, lalu terbelah menjadi 3 untuk menyerang pilar cahaya dengan akurasi yang tepat. Ledakan yang menggema terdengar saat busur cahaya keemasan menyebar di udara, dan begitu petir memudar,
pilar cahaya keemasan terungkap telah menyusut lebih jauh sebelum terjun ke dalam kuali raksasa. Kuali bergetar di tengah dentuman tumpul, tapi mampu menahan pilar cahaya keemasan. Meskipun interval antara pilar cahaya keemasan yang turun masih memendek, mereka tidak dapat menimbulkan banyak ancaman setelah dilemahkan oleh petir Devil Bane Ilahi Hanli. Keyakinan Yue Long sangat terdorong saat melihat ini, dan dia mulai menjentikkan serangkaian segel mantra di udara, yang semuanya langsung menghilang ke dalam kuali perak raksasa saat bersentuhan. Cahaya keemasan yang gemilang terpancar di dalam kuali, dan serangkaian ledakan terdengar, seolah-olah bahan di dalamnya hancur satu demi satu. Segera setelah itu, Yue Long mengalihkan pandangannya ke botol giok putih sebelum mengucapkan kata, meledak. Rune putih di permukaan botol batu giok segera menyala sebelum botol itu sendiri meledak untuk membentuk bola api roh abu-abu seukuran telapak tangan. Yue Long menunjuk satu jari ke arah bola api, lalu mengucapkan kata, menyala. Api roh langsung berubah menjadi ular piton abu-abu yang panjangnya lebih dari 300 kaki, dan menerkam ke arah kuali perak sebelum memanaskannya dari bawah. Serangkaian pola rahasia di permukaan kuali segera menyala, lalu berubah dari perak menjadi warna merah tua, sementara suhu di dalam kuali langsung dinaikkan ke tingkat yang luar biasa. Sebagian besar bahan di dalam kuali cepat meleleh menjadi cair, hanya beberapa bahan khusus yang masih mempertahankan bentuk aslinya. Yue Long menilai kuali dengan tatapan tajam, dan semburan kekuatan tak terlihat dilepaskan dari tubuhnya, menarik bahan yang tersisa ke dalam kuali. Dia kemudian membuat segel tangan sebelum mengeluarkan bola esensi darah hitam lainnya, yang terbang langsung ke api roh abu-abu. Api di bawah kuali segera membengkak secara drastis, dan suhunya meningkat secara signifikan saat berubah menjadi warna keemasan yang samar. Tidak lama setelah perubahan warna tersebut, sisa bahan di dalam kuali yang belum meleleh juga mulai melunak dan meleleh. Namun, tepat pada saat ini, jumlah pilar cahaya yang turun dari formasi emas di atas akhirnya bertambah menjadi 4 sekaligus. Mata Hanli sedikit menyipit saat melihat ini, dan petir keemasan yang dilepaskan dari ujung jarinya tiba-tiba berhenti saat dia mengayunkan lengan bajunya ke udara. Sebuah labu emas dilepaskan, dan segera terbalik, menuangkan ribuan butir pasir tembus pandang. Butiran pasir ini muncul atas perintahnya, lalu dengan cepat menghilang ke kejauhan. Detik berikutnya, badai pasir kuning muncul tepat di atas kuali, dan serangkaian batu tembus pandang raksasa seukuran batu kilangan tampak membentuk formasi batu misterius. Pada titik ini, pilar cahaya keemasan telah turun dari atas, dan mereka menghantam bagian tengah formasi batu. Ledakan yang menggema terdengar saat cahaya kuning terang menyala dengan keras, dan selusin batu raksasa di tengah formasi langsung teriris oleh cahaya keemasan. Namun, 4 pilar cahaya keemasan masih terhalang dan, hanya setelah menyusut menjadi sebagian kecil dari ukuran aslinya barulah dapat melewati formasi batu.